Pemirsa RRI Net dan sahabat budaya dimanapun berada, senang sekali hari ini kita kembali berjumpa dalam acara Obrolan Budaya Persembahan LPP RRI Denpasar. Sahabat budaya dan pemirsa RRI Net, RRI Denpasar mengetengahkan topik tempat sesaji dari limbah lidi lontar bersama pengrajin Imade Yase. Baiklah pemirsa RRI Net dan sahabat budaya, bersama saya Agung Ari, kita ikuti obrolan budaya persembahan LPP RRI Denpasar. RRI Net, informasi, budaya, dan global. RRI Net, radio visual. Anu lamun payu luas manjos antang edekakang yat nae ngabemasuwi puntun bawang angin sasi kapan beli ya lo ya bahagia sekali perasaan tiangnya apa tuh penyebabnya lo tumben kenyam-kenyam lo ikan anugerah Tuhan luar biasa kepada kita beli ya lo apalagi beli semenjak kita mempunyai keturunan anak laki-laki lagi itu loh ya, betul, rasanya beli. Karunia Tuhan kepada kita sangatlah berlimpah loh. Anak kita itu nanti bisa meneruskan bagaimana keluarga kita ke depannya, bukan begitu loh? Ya betul beli. Tetapi, nah demi anak kita nanti kalau selamatan beli ya, saya mau yang istimewa supaya. Istimewa ya, gimana itu? Ya pokoknya istimewa lah. Biasa aja loh. Kayak apa namanya itu? Pendahulu kita paling kita ada upacara potong rambut 3 bulanan nyolongan kan itu aja memang iya upacaranya kita. Iya memang itu begitu tapi terus maksud saya perabotannya beli supaya yang bagus. Hiluk ini perabot upacara kan udah ada itu loh punya semua itu ya. Apalagi ini itu semua sudah usang sudah tidak bagus beli ya demi anak kita ya beliin yang baru ya beli ya. Loh perabot itu memang masih bisa dipakai terus ya. Uangnya beli cuman sediakan untuk upacara saja. Enggak seberapa beli. Enggak demi nanti anak kita. Nanti kita ngutang lagi. Enggak seberapa. Nah, demi anak kita ya beli yang baru. Ya beli ya. Loh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ih, akur sekali, Mak Lo. Riki, sini. Aduh, semua terima kasih, Pak De. Terima kasih udah datang ke rumah dia. Aduh, tempatnya begitu sejuk di sini ya. Kok kompak Molo Asri ya, datang ke rumah dia? Datang dari mana nih berdua? Datang dari pasar loh. Dari pasar. Iya, betul sekali. Setelah tiang lewat tadi di depan rumah, terus terlihat berdua kemak-kemik itu. Lalu saya mampir. Rumah tangga, saling sengak gitu. Aduh, selamat ya Pak De, sareng Mak Lo.
Dengar-dengar kalian kan sudah punya momongan sekarang. Iya, betul. Kapan dong upacara selamatannya 3 bulanan? Oh ada, sudah ada. Berarti saya kan diundang kan? Iya. Ati kan bisa yang ngundang. Bidut aja mu Asri, pasti. Pasti. Pasti undang. Bukan malu-maluin, masalahnya kita kan sudah sahabatan dari dulu, apalagi kita bertetangga. Iya. Masa gak diundang? Kan masuk keluarga besar juga, sahabat pun keluarga kan gitu. Beli tuh, lu Asri datang dari pasar beli barang itu bagus, itu bagus tuh seninya. Dulang tuh namanya. Dulang. Saya mau coba lihat dari sudah lihat barang bagus istri saya beli paling dia paling. Ini dah beli, ini dah saya maksud ini. Saya kasih ya mau lu Asri ya. Nyerocos ini bidun. Iya gak apa. Dapat beli. Mak lo mau? Iya, Ya, jelas. upacara dapat. Barang mahal ini lo. Kalau mau lo camplung mau? Iya mau. Yang lain masih banyak di sana. Di mana? Pemilik sendiri bidun. Dah. Kebetulan kita beli tadi pada orang yang punya, artinya pengrajinnya langsung. Ya. Berarti banyak ada barang di sana. Banyak, ada ingko, ada leper, ada dulang seperti ini. Dulang bagus, susun bagus itu semua. lagi beli ya. Iya. Dulang susun itu bagus. Nah, kalau gitu beli. Di mana itu di mana? Pak siapa Ini ya? dekat rumahnya di Jalan Kecubung, namanya Pak Made Yaso. Oh, ya Pak Made Yaso. Kalau Yang gitu pengrajin tuh hebat sekali. ya kalau gitu antar saya ya. Mau? Mau, banyak lagi macam-macam nanti saya beli. Lagi pengeluaran dah nih. Iya, demi upacara anak kita beli. Ya, kalau mau, mari saya Mari antarkan antar ke rumahnya ya. langsung. Iya. Ayo beli antar ya. Yuk kita Ayo, yuk. Iya, kesana. iya. Ayo ikut. Ini kan rumahnya. Terus aja. Tuh, ini dah tuh bagusnya. Ini lagi ini dah saya. Ini dah beli ini yang saya mau beli. Kerosok mungkin ini anak. Ya, orang kok. Oke, ini barangnya mewah aja nang. Di mana ini? Yang buat di mana? Itu di mana yang buat? Itu orangnya. Oh iya, sedang di pengrajin, itu namanya Pak Made Yaso. Ini pengrajinnya. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Pak Made. Kira-kira beli dulu. Iya, semua. Menurut kamu, hoax itu? Hoax itu berita bohong kan? Hari gini percaya berita bohong, udah nggak zamannya bro. Hoax itu nggak penting, buang-buang waktu aja. Berita bohong jauh-jauh deh. Hoax menurut saya nggak penting, mending share berita yang pasti-pasti aja. Lagian kan nyebarin berita hoax dosa. Nah, buat kamu, jangan asal share atau menyebarkan berita hoax ya. Baca dengan teliti, lalu klarifikasi kebenaran berita, biar nggak jadi korban hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Pro 3, Suara Identitas Keindonesiaan. Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
Pak D. Inggih, di tiang, Bu. Cantik-cantik dan bagus-bagus sekali hasil kerajinan Pak D, tiang lihat, dan tiang sangat tertarik sekali untuk perabotan upacara tiang di rumah. Pak D sendiri yang bikin niki, Pak D? Inggih, niko di tiang sanding harian newek niko rauh tiang tekeng mukuli niko boleh jebos-jebos dengken pas wentan odaran langsung di tiang anu pas teman karya niki ambilnya saking semang gitu. Aduh, mantap sekali niki Pak D. Titian juga merasa tertarik melihat barang-barang yang begitu apik. Sebenarnya tiang Iran juga. Padahal kita bertetangga di sini Pak D. Saya sendiri tidak kenal dengan pengrajin yang begitu handal yang berada di dekat kita. Bagaimana sih riwayatnya Pak D kok bisa sepintar gini ya membuat barang-barang. Dilihat dari bentuknya, hasilnya begitu bagus, apik, cantik. Gimana Pak D? Peniki dah niko. Dapat tahun 2018 niko. Niki ring banyak di tiang. Wentan niko pelatihan lamsian api ijen pelatihan ngarian kerajin saking desa niki program desa sebenarnya untuk pemberdayaan UMKM. Kentan program saking desa di tiang. Ampun kentan akeh ampun ipah di tiang dan di kadar niko boto emean di tiang barang terus saking banyak niko tahu dan ampun pragat ban edian beli pelatihan apa maraman lho kata tiang ngene ngai ingko beli gitu ngai ingko man bisa ngai sing man me engken sing bakat gitu ya boto kian baling kan ane pelih ne carane ngai beli nak bisa ngai ne kene cara najin tiang ipun ini ya dadin nih, kini benah nih kita ada. Lanang istri nih kau sarang pelatihan. Iya, lanang istri nih kau. Lansia berarti. Lansia, wentan kader PKK, justru yang mendapat pelatihan tidak mampu, yang di rumah Pak Dease yang tidak mendapatkan pelatihan lebih pintar untuk membuat ingkenya seperti ini. Tuh hebat sekali Pak De. Mungkin niki sampun napi dane di tiang saking jenik sampun demen mulat-ulat napi dah kayak masuk kendan napi ya demun nah di tiang nak keadaan teman napi toh. Tan meduwe kukus semen tiang gayan tiang kukus sak kendan. Berarti pekerjaan menganyam itu sudah dilakoni sejak kecil. Dan beraneka ragam. Beraneka ragam. Nah mungkin khusus di ingko niki kan wonten ingko dulang niki nggih. Kan akeh banyak menghabiskan bahan niki. Nah, bahan bakune napi mantan niki. Apa yang terpakai niki? Ya niki, nah sekali bahan di tiang niki, di tiang nganggen lidi ental niki. Lidi ental niki nganggen di tiang. Mungkin bumun Pak D, tiang meleduning san niki sepinaning lidi ental dan dados bahannya netios nganggen Pak D. Bahan yang lain. Sane tios niki dados wenten liden busung get makaryo tipat napi. Kan ngarian tipat. Nika liden nika punduhin. Oke. Dados anggen wis kentan yen duwe selepan. Selepan ane demelau nika. Nika becik nala dados. Nanging yen demelau ke jemuh hapisan. Wis kampun pas kering. Pangiat ieh nek kemantan jemuh wau. Kentan napi stane. Ulat. Mana lebih bagus niki? Yang dari ental napi yang dari selepan busung nih. Mana yang lebih bagus? Yang paling becik niki, nih saking ental niki. Santokan keawetanipun niki kan sampun tahanipun saking anu nika. Ampun diobati, warnanya bagus kenten. Ya saking lidi busung nika kadang-kadang kekeringanipun nika tenyak bagus. Nggih kadang-kadang cepet nggih warna malih siki. Agak kentan pun coklat-coklat yang bunyi dah sing kelihatan kentan nggih. Yang kentan yang ngangge napi adane liden tal niki selamanya putih Pak De. Tapi mau berubah warnanya lagi. Ya niki sampun diproses sampun aslinipun kena coklat lumun. Setelah nika diproses dengan saking dagang tal kamu diproses selamanya pun putih sekali niki. Yen makayun warna coklat tiang anu niki. Kasih warna rubah nggih. Yen kayun mah celeb dados. Warna-warni bisa nggih. Niki khusus yang putih niki. Di tiang ariana nih putih klasik nih kan nggih. Berarti lidi ental. Arti pakai lidi itu kan tulang-tulang
daun-daun rontal itu yang namanya lidi ental. Begitu juga lidi busung atau lidi selepan tulang janur. Ya, kan itu yang dipakai. Itu lebih bagusnya tulang dari daun rontal ini yang disebut dengan lidi ental, kan begitu. Tapi Pak D, ini kan banyak sekali menghabiskan lidi ental untuk menyelesaikan sebuah ingke aja Pak D. Apakah kita mengambil daun ental itu dan dicari lidinya saja dan daunnya dibuang begitu saja? Apa sebaliknya Pak D? Apa niki kebetul wenten semedon saking banyak lebah niko. Kebenangan ipun senang kena napi ngadap ental mewarna ke bi. Oh nggih. Ental ni ipun ngangen doan-doan ini ke reraha ampun kendan. Titiang sane numas lidin ipun nggih. Dadosne dan sisa dane sane mekutang kendan dados nggih. Nggih. Tiang kita Pak D. Berarti Pak Made dalam hal ini memanfaatkan limbah ya. Nggih, kinten ampun. Alangkah mulianya nih. Bagus sekali. Biasanya lidi-lidi daun rontal ini dibuang oleh dagangnya. Lalu Pak D-nya memungut, dikumpulkan, dijadikan barang yang lebih berharga, jadilah ini. Berarti daur ulang juga namanya ya. Tapi asli daur belum terpakai kan kira-kira asli Pak kan Made, daur ulang. Adakah kelebihan atau kekurangan dari penggunaan lidi ini dari bahan-bahan lain seperti kayu, fiber kayak sekarang ini? Apakah ada perbedaannya Pak Made? Ini kelebihanipun saking kayu, siki kayu nikel kan kadang-kadang mudah ipun. Ampun kadang bisa ipun bubokan, kadang mekiud, kadang ampun kadang yang kini sabah kadang mangeram toyan niko banyak ampun ipun, dikengken diulung belah, anak kadang ya, niko niko dari bahan kayu yang saking bahan niki, ya niki tiang rasa sementara niki, awet niki, yang ulung niki ajaktan bisa belah niki, tahan banting niki. 3 kali, 2 kali sampai 10 kali jatuh tidak akan pecah. Gitu. Sampai kan ringan ibu niki, ringan niki. Kan lebih ringan dados nih pun. Lebih ringan. Bandingkan kayu, sekali pibar nih pibar riskan lung. Pibar nih bersifat renyah nih pun. Memang bagus dia diukir nih. Iki kan dadosnya alami dadosnya. Yang ngangen niki tan perlu ngangen jarum malih sampun pun. Oh langsung nih kata jarum. Langsung daging buah sekali niki. Sekali mau tumbuk niki. Daging buah ampun dados. Niki ini tumpuk pada niki nggih. Nggih satu paket ampun. Ada yang satu paket berarti bikin gebogan ini bisa kan untuk gebogan niki buah nggih. Oh nggih. Berarti keistimewaannya dari berarti banyak keunggulan kelebihan daripada bahan-bahan yang lain. Misalnya yang bahan dari kayu mudah pecah. Misalnya tersinar matahari yang lebih keras, pecahlah dia. Atau dimakan rayap. Intinya lebih cepat dia rusak. Kalau ini memakai bahan dari lidi ental, daur ulang, banting, tidak dimakan oleh rayap, ringan untuk dibawanya, seperti itu. Dan harganya pun bagaimana nih? Iya ini pengharga, yang sekali niki, rauh ke sabi pun nih. Niki penutupnya. Niki sabi pun ya. Ini berarti satu paket ya. Meniki kirang langkung titiang biasanya 150 nih kan. Sekali ini mau tumbuk niki. Yang mau tumbuk niki 200-an. Sekali nikel dan saabne 50.000 gitu. Masih terjangkau. Kita kan carinya satu keunikannya, hasil seninya. Yang kedua jenis mutu barangnya, kualitasnya. Ya. Yang ketiga yang lebih penting ramah lingkungan. Ramah lingkungan. Iya, karena ini kan bahannya dari sampah yang tidak terpakai lagi, tidak mengotori kan, berarti ramah lingkungan dia. Yang lidinya mau dibuang tidak jadi terbuang. Jadi barang yang bagus, yang asri. Indonesia Menyapa. Peter Araramanto adalah sosok disabilitas yang mempunyai prestasi. Perbincangan aktual. Tentunya menjadi program utama buat kami. Info Traffic.
Lalin Pantura Kudus Pati padat. Tol Cibubur ini mohon Opini publik. Sangat sederhana Pak sebenarnya. Jadi untuk supaya info cuaca. Untuk wilayah puncaknya sendiri memang diprediksi juga hujan akan turun. Komentar. Melihat tren di Indonesia dan beberapa negara lain, biasanya presiden terpilih akan dapat kembali terpilih pada periode kedua. Kolom bicara. Sangat jelas ya, kita ini kan bicara dalam konteks komunikasi publik ya, jadi wartawan, jurnalis ini kan. Info bisnis. Inklusi keuangan penduduk dewasa sebesar 75% hingga tahun 2019. Buletin Warta Berita. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita dibacakan oleh Puspita Ayu. Senin sampai Jumat, pukul 6 hingga 10 pagi. Indonesia Menyapa. Tajam, berimbang. Indonesia Menyapa. Tuh, mama sih kurang waktu buat ngawasi anak. Jadi salah pergaulan si Adi, lari ke narkoba. Papa juga kan, sibuk terus. Anak dimanjain, semua serba gampang Adi dapetin. Salah pergaulan kan? Percuma juga kita ribut. Adi sudah dibawa polisi, Ma. Ayo dong Pak, kita harus gimana? Awasi anak Anda dari bahaya narkoba sebelum fatal akibatnya. Pak Madi, iya tidak. Kalau saya lihat ini alangkah rumit pekerjaan ini, susah mungkin. Kira-kira Pak Madi bisa enggak mempraktekkan di sini buat ya biar siapa tahu nanti saya pribadi atau saudara-saudara lain bisa mengikuti jejak Pak Madi. Oh, Pak DKP ingin bisa juga seperti Pak Madi. Oh, nggih. Ada dos malih bos di tiang kedan jadi ngedeng cara ni pun ngai. Nika wenten rumus. Wenten ngangen rumus 5, wenten ngangen rumus 7, wenten ngangen rumus 6. Nika rumus. Ngangen rumus nggih. Wenten rumus-rumus nika. Kayak seperti Pitagoras nih. Ya, wenten nika. Nika saking memilah lidi dumun, memilah lidi ne patah-patah ampun kana urut, wawu hitung nika. Sekadi niki kuda akeh niki. Kuda rumusnya niki. 4 kali 6 artinya 24 kali 7 menikah nelas lidi. Oh, ya. Berarti satu ulatnya itu misalnya membutuhkan 4 buah lidi. Niki 4 kan kali 6 niki. 4 kali 6. Kan 24 niki kali 7. Niki rumus 7. Rumus 7 niki. 1 2 3 4 5 6 7. Niki rumus 7 niki ya. Niki lagi 4 niki. Berarti lidinya ini dipilih-pilih biar rata gitu Pak Madi. Nggih. Kalau misalnya besar kecil berarti kan tidak menarik begitu. Tidak menarik jadinya ya. Gitu. Niki harus jeli karena jeli napi. Ngerti sarang rumus nggih, harus ngerti. Nggih. Niki untuk niki kadang-kadang ya niki wendane cenik bisa ya mukiyut gendan nggih nika kadang. Tidak merata dados nggih. Oh begitu. Nggih. Hebat sekali. Pasti Madekapengnya berpikir beras nih. Lah belum. Nggih, yang titian nak gentan, titian terus serang komandan, yang titian Riki sampun dados pelatih nalar. Nggih, terus sampun dados pelatihan. Asiki Riki ring di Sumatera sampun titian boleh ngelatih, bener di Sumatera kau. Sampun. Berapa orang niki ampun? Sampun niki samian sampun nicianan nanging saking Sumatera kau perbanyar kudang banyar ke Sumatera kau. 6 banyar samian sampun bagian dangri yang batu ampun alar nanging gendan ampun peminat masyarakat niki saniki urang kesadaran nyamun gebi padahal niki kan dados angin nah sambil membalik TV mengisi waktu luang niki sebenarnya pekerjaan ini bisa dibuat
pada saat kita duduk-duduk santai. Habis kegiatan di dapur bisa ada dikerjakan sebenarnya. Pak Madi, mumpung Pak Madi bicara dados pelatih, ini kan termasuk UKM Pak Madi ya? Termasuk ya? Termasuk. Mungkin tiang perlu ya tahu sedikit apakah peran serta pemerintah daerah lah umpamanya. Bagaimana untuk usaha ini, terus pemasarannya gimana? Adakah biaya perhatian dari pemerintah. Ya sementara mungkin dereng ya wenten perhatian saking pemerintah daerah walaupun desa durung nih kok. Ditiang kasiki wenten jadi anjurkan untuk membuat proposal saking desa. Niko diminta tenaga 10. Nanging tiang tenaga dan duwe 10. Niki sane persyaratan niki tidak bisa tiang penuhi. Maka tiang niko nentan berarti tiang ngajuang ke momai malih 10 tenaga kerja maksudnya. Kerja nggih. Kudu boleh ampun boleh berapa? Diki di tiang sarang aden tiang kan ipah tiang. Sarang 3 oke tiang diki. 3 lagi 7 kira. Lagi 7 tiang kirang. Di tiang kan terus terang mantan tanya memanipulasi data dan transparan ke mantan cara makin pantan usangkan niki di tiang di selnya nah. Pantan kentan nggih. Makane di tiang niko tetap di tiang boleh waktu gai, di tiang wentan ya pesanan gaian di tiang dan sambil tiang nyoto balik TV terus tiang ngai. Berarti bisa juga ini digunakan sebagai pekerjaan sambilan ya Pak Made ya. Pada waktu mengisi istirahat luang gitu ya, pakai waktunya kerjain satu dapat 150.000 sambil ngempu dapat 150.000. Itu enak sekali. Apalagi bisa memberikan pelatihan. Selamat datang di Pro 4 FM, Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan. Kalau di acara ini namanya ngaca bareng Yosi dan juga Amo. Jadi yang mesti kita lakukan ketika kondisi udah begini ya, udah pulang balik lagi kerja menghadapi dunia nyata. Dengar pedangdut, sahabat-sahabatku semuanya di seluruh dunia. Baiklah, Marli hari ini kita akan ngebahas apa di rumah Rere? Nah, itu dia tadi bakal Teteh ajak traktir. Janji ke Teteh belum bisa diwujudkan. Iya. Terus sekarang jelek tapi miskin. Iya. Jelek tapi miskin. Wah, ngaco lu. Dari Transjakarta ini dalam mendukung Asian Games itu hanya diberikan pada libur nasional ya, dan juga pada setiap akhir pekan. Kita kedatangan elemen reunion. Tapi kali ini mereka kembali lagi dengan single terbarunya. Karena saya berkesempatan untuk bertemu dengan Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Agung Gumelar. Tentunya bersama Gigi. Dan saya Dede Firdaus dan ada The Rain. Indonesia support for the Palestinian people struggle for gaining their independence. Lagu Suling Bambu udah gak ngetop lagi. Karena udah diganti sama Flut. Oh, Suling Bambu udah gak ada sekarang. Oh, Flut. Ayo cermat memilih informasi. Stop. Pak Madi, tadi saya dengar bahwa Pak Madi kekurangan untuk suatu kelompok itu kurang lagi 7 orang lah minimal ya Pak Madi ya. Kira-kira napi kendalanya apa kendalanya Pak Madi? Kok bisa sampai begitu? Kendalanya itu adalah kurang lain begini. Kadang-kadang orang yang saya rekrut itu untuk bekerja di sini menjadi tenaga itu dia tuh berpikiran begini. Kalau kita tuh bekerja di luar, katakanlah sebagai buruh kasar, kerjaan lain, dia dapat 100.000, paling kecil dah 100.000 sampai 150.000, dan mengambil pekerjaan ini belum tentu ini selesai dalam jangka waktu 1 hari. Ini dia bilang rugi kita jual 150.000, dia bilang
rugi kita jualnya kalau ngambil kerjaan gini, itu masalahnya. Tapi kalau saya tuh berpikir bukan begitu cara berpikir. Saya sebagai seorang pengrajin, saya tuh berpikirnya bertolak belakang. Kita beli bahan 100.000, setelah itu kita cetak barang ini selesai dengan yang kita beli 100.000 itu selesai 5 kali 150, berarti itu keuntungan. Udah 450 kita kerjakan misalnya 2 hari atau sampai 4 hari lah. 4 hari atau 6 hari sampai 1 minggu udah ada kita dapat untung dari bahan itu. Udah ada dapat. Kalau seorang pengusaha harus begitu caranya. Harus kita berani global ya. Jangan kita pikirkan 1, 2, ada yang mesen misalnya banyak, di sana kita dapat. Mungkin dumun Pak Made. Yang misalnya nih, kalau tiang pesan yang seperti Niki, Pak Made bisa ambil pekerjaannya berapa hari? Seperti Niki. Kalau seperti Niki kirang langkung ya 1,5 hari. Puput ampun. Sampai ampun finishing. Ya, udah finishing pun Niki. Udah jadi, udah disemprot, diawetkan, dia tuh pakai clear gloss namanya. Kita awetkan dia nih. Biar tahan lama. Oh, berarti kita tidak bisa membandingkan dengan hasil buruh dengan hasil kita mengrajin, kan seperti itu Pak D. Ya, kalau kira-kira kita per harinya dalam misalnya sebagai kuli bangunan mendapatkan 200.000, otomatis kita tidak bisa membandingkan dengan hasil mengrajin 1 buah selesai dengan harga 150, berarti kita rugi. Ya. Artinya kita membeli bahan bakunya seharga misalnya 50.000, ya. Kita mendapatkan dari hasil bahan baku itu sebanyak 4 atau 5 buah barang jadi ya. Seperti itu, dikurangi hasil bahan bakunya 50, segitulah hasil kita. Berarti hasil bati atau laba sudah mendapatkan hasil jerih payah sudah termasuk di sana. Ya udah. Ya. Pekerjaannya santai bisa kita lakukan dalam segala kesempatan juga. Di Itu samping, untungnya ya Pak Dia. Di samping itu juga kan nilai seninya yang luar biasa nih. Ya. Terutama yang paling mahal dalam hal ini kan idenya. Itu seni. Bagaimana kita mempunyai mindset menggunakan barang yang tidak terpakai lagi dan kita jadikan barang yang istimewa, yang berguna. Juga ya otomatis kita peduli dengan lingkungan lah. Itu yang tidak ternilai harganya. Aduh, Pak De semakin tertarik saja kita Pak De. Sebenarnya bukan Pak De Kapeng saja yang kepingin biar bisa melakukan seperti ini. Saya juga ingin Pak De. Ya, saya persilakan loh, tempat terbuka di sini. Siapapun yang datang, saya akan ajarkan. Dan begitu juga saya ngasih di tempat-tempat pelatih itu, saya sudah kasih warning dia tuh. Kapanpun ibu-ibu siap atau bapak-bapak siap, panggil saya. Nggak usah Anda bayar saya sebagai pelatih, saya akan ladeni. Saya siap menuangkan ilmu saya ini ke masyarakat sepanjang saya diperlukan. Berarti berbeda nih, Molo. Kalau dalam ilmu matematika 1 tambah 1 sama dengan 2. 1 dikurang 1 sama dengan 0 matematika. Kalau Pak Madenya 1 kurang 1 sama dengan 2. Dengan banyak. Sekarang ilmunya diambil oleh orang lain, sebenarnya kan sudah habis sana. Ternyata 2 dia punya ilmu sekarang. Lagi. Berarti bertambah, terus bertambah. Artinya regenerasi. Pak Made siap untuk mencetak generasi-generasi yang mau belajar untuk melestarikan barang-barang seni seperti ini gitu Pak De ya. Coba Pak De yang mana bahannya Pak De? Oh ini dia. Ini bahannya. Ini dia. Sederhana. Oh, inilah namanya lidi. Kalau di Bali namanya lidi. Artinya tulang dari daun rontal itu sendiri yang namanya lidin ental. Ini rapi sekali, udah dibersihkan ya? Iya, udah dihaluskan. Ini udah dihaluskan. Awalnya begini dia Bu. Kayak ini dia. Ini awalnya. Ini awalnya. Ini kok udah lidi ini udah diambil ya. Daunnya ini udah diambil. Habis itu dicelup. Sama yang buat kerajinan celup ini, dia tuh kan membuat kerajinan dari buat sampian penyor, yang gitu dia yang buat ini. Niki yang beli. Ini dari barangnya. Berarti bahan baku yang utama adalah
daunnya dulu yang dijual untuk membuat sampian-sampian penyor. Lalu ini dibuang begitu saja oleh yang punya. Tuh gitu kan. Oh Pak Dinya yang ngambil gitu. Ya. Nah, Dumun niki boleh cerita nih. Yang punya ini dia dulu sebelum ada pengrajin gini dia buang-buang dulu di tempat sampah di kontainer dibuang. Tidak ada harganya gitu. Setelah yang muncul ambar sama adik niki akhirnya tidak kebuang, dikumpul sama dia. Jadi uang ya. Dulunya tidak berharga, sekarang ya, jadi uang. Lumayan lah sekarang mahal dikit harganya juga. Setelah dia tahu kita membuat, dia naik harganya. Seperti itu. Iya, dia jadi uang. Berarti pasti dulu Pak, siapa mau ambil idenya? Ambil. Gitu. Tidak buang lagi. Baru sekarang dipakai. Oh, saya jual sekarang. Dan ini ada satu saya punya murid dari Bengkel namanya. Itu Mangkusanu. Dia rajin ke sini belajar terus sekarang udah berani menerima orderan. Oh, ya, berarti sudah Bengkel. Sukses muridnya. Ya, udah satu. Itu udah dia ada kadang-kadang berebut dengan saya cari bahan. Berebut dengan saya. Itu enaknya punya murid, itu kebanggaan kita loh. Kita bisa menuangkan ilmu kita ke orang lain. Tapi kok berani ngerebut gurunya? Ya enggak, saya tuh bangga loh. Kalau ada murid saya tuh bisa mengalahkan saya tuh lebih bangga. Berarti dia tuh punya kepintaran yang lebih tinggi pada saya. Dan ya, karena saya tuh punya prinsip, kita punya ilmu, kita tuangkan ke masyarakat, toh kita mati tidak bawa apa-apa. Itu yang saya pikirkan mulia sekali Pak Made. Ke depannya artinya di saat murid kita mengalahkan kita, pada saat itulah kemenangan bagi seorang guru. Terus caranya sekarang? Ya coba lihat Pak De. Coba sedikit aja siapa tahu masuk saya kasih nanti. prakteknya. Sebentar saya sepulang dari sini sampai di rumah langsung saya membuatnya. Kalau tidak ada lilin ental atau tulang rontal ini, saya pakai aja tulangnya. Ya tulang janur. Agar bisa menjadi tulang punggung nanti. Tempatnya kurang luas. Tempatnya ini kurang luas ini. Iya. Niki saya kasih. Ini yang belum ya. Ini saya praktekkan dulu ya. Ya dihaluskan dulu ya Pak De. Ya coba lihat ya. Lihat Pak De Kapeng. Oh dihaluskan. Pisau yang kecil tuh apa namanya Pak De? Niki pengutik namanya. Oh pengutik. Ya. Spesial ya. Spesial untuk pengutik. Punya pengutik Pak De? Nanti kalau punya pisaunya ibu-ibu bisa juga dipinjam yang pakai menjahit. Untuk menjahitan. Pisau dapur juga bisa. Di dapur. Yang kecil ya. Kayak bikin layangan juga nih. Iya. Iya. Berarti niki tenaga juga, tenaga kerja. Umpamanya Pak De ngulat saja, tidak sempat membersihkan, tambah tenaga kerja lagi satu bersih aja dulu. Menggunakan pengutik namanya, menggunakan pisau kecil namanya mutik. Mutiknya itu harus tajam. Mangan. Ya. Oh, yang ini yang sudah dihaluskan. Halus ya. Ya. Terus dipilih. Oh, dipilih. Bersih gitu aja ya. Ada yang panjang. Iya. Panjangnya sama berarti kok. Oh, biar panjangnya sama. Ujungnya diambil supaya sama ya. Ya sama dia. Biar enggak gini. Berarti yang pendek bisa buat yang kecil lagi ya Pak De. Iya. Artinya yang panjang ada gunanya untuk yang lebih besar, untuk yang pendek-pendek khusus membuat yang kecil-kecil gitu. Berarti tidak ada terbuang jadinya. Kita hitung ya. Kita pakai rumus 7. Rumus 7. Rumus 7. Kita 24. Coba
Pak sedang dihitung 24 ya. Ke latihan langsung. Udah 24. Kita ngitung aja gemetaran nih. Karena dulu kecil-kecil. Jumlahnya harus 24 ya Pak De, gak boleh lebih, gak boleh kurang ya. Bisa, kalau kita pakai kali 5 kurang dia. Berarti harus tepat ya, jumlahnya tapi tepat. Tapi khusus untuk buat dulang, dia harus genap jumlahnya. Genap. Ya harus genap, 6 dia rumusnya. Oh, 24 kali 6 kan 24 ya. 24 Yang lain itu bisa kita pakai rumus kalikan 5, kalikan 4. Berarti kalau kurang atau lebih berarti timpang dia nanti. Timpang ya. Karena nyetel kaki ini dia Nggih. Bisa beda dia jadi hasilnya. Pincang dia Pak. Pincang ya. Pengaruhnya ke sana nggih. Pengaruhnya ke kaki dia. Ke kaki pengaruhnya. Ya. Ya itu misalnya ini 24 Pak De. Ya. Setelah dihitung 24 buah lidi tadi yang jumlahnya 4 kali 7 ya, sebanyak 24 7 kali. Nggih. Ini 1 2 3. Oh disilang dia nggih. Disilang 4. Berarti ini posisinya harus seperti ini, Pak. Ya, harus seperti ini. Iya, ya. Masuk di bawah. Berarti ini dia. Oh, iya. Pasangannya. Karena nyari pasangannya begini. Pasangannya. Ini dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, gini pasangannya. Iya. Ujung sama pangkal. Ujung sama pangkal. Ya. Ya, pengerjaannya sampai di sini, lalu sudah kita mulai dari pengerjaan menganyamnya. Ya. Kan tadi saya bilang 4 kali 6. Iya. Nah, ini kita hitung 4. 4. Kita ambil 4. Lalu dipasangin 4. Yang dari atas 4, dari bawah 4. Sama-sama dia. Sama-sama 4. Pangkal sama. Ya 4. Yang di tangan kanan di bawah tulis nih. Ya. Tangan kiri di atasnya. 4. Masuk dia. Ketika didiagnosa kanker, saya tidak menyerah. Saya yakin pasti ada harapan. Sebagai pasien harus cerdas. Saya ikut jaminan kesehatan. Biaya pengobatan, rawat jalan dan rawat inap, semua dijamin. Mulai dari puskesmas hingga rujukan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Dari konsultasi dokter spesialis, laboratorium, dan pemeriksaan penunjang. Obat yang dibutuhkan pun tersedia. Dan pastinya tindakan medis lebih lanjut dan tuntas. Kalau mesti antri ya wajar lah, yang sakit kan banyak, sabar. Sebagai peserta JKN yang rutin membayar iuran, Ria Irawan merasakan manfaatnya ketika berobat di puskesmas dan rumah sakit. Bagaimana dengan kamu? Iya, saya ikut JKN. Jangan bingung, JKN itu nama programnya, BPJS Kesehatan penyelenggaranya, dan KIS itu kartu pesertanya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Indonesia Menyapa. Peter Araramanto adalah sosok disabilitas yang mempunyai prestasi. Perbincangan aktual. Tentunya menjadi program utama buat kami. Info traffic. Lalin Pantura Kudus Pati Padat. Tol Cibubur ini mohon. Opini publik. Sangat sederhana Pak sebenarnya. Jadi untuk supaya info cuaca. Wilayah puncaknya sendiri memang diprediksi juga hujan akan turun. Komentar. Melihat tren di Indonesia dan beberapa negara lain, biasanya presiden terpilih akan dapat kembali terpilih pada periode kedua. Kolom bicara. Sangat jelas ya, kita ini kan bicara
dalam konteks komunikasi publik ya. Jadi wartawan, jurnalis ini kan. Info bisnis. Inklusi keuangan penduduk dewasa sebesar 75% hingga tahun 2019. Buletin Warta Berita. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita dibacakan oleh Puspita Ayu. Senin sampai Jumat pukul 6 hingga 10 pagi. Indonesia Menyapa. Tajam, berimbang. Indonesia Menyapa. Iya, setelah dianyam tadi diikat sama tali sehingga jadinya seperti ini ya, Pak De. Iya. Ya, seperti ini jadinya dia. Dasarnya nih, ini Kang. dasarnya udah, kalau udah kita 4 kayak tadi itu udah diikat, diikat. Ini ada stick namanya, balik dia. Biar melebar. Setelah itu kita sekarang buat daunnya. Daunnya. Ya, kita buat daunnya. Dibalik. Ya, dibalik. Ini kita ratakan dulu biar sama dia. Oh, biar rapi dia. Biar sama. Biar tak jadi ini. Andi tariknya dia gini. Oh, berarti bisa ditarik-tarik seperti ditarik. itu. Ya. Berarti. Nah, ini habis itu sekarang kita buat daunnya. Daunnya. Cara membuat daun begini cara. Nah, ini yang kita ambil. 4 juga? Ya, ini 4 ini. Kan satu bagian ini. Iya. Kita ambil, kita masukkan dia. Kita ulat. Habis itu kita ambil langkah 2. Masuk. Iya. Masuk. Masuk. Ini baru turun dia. Nah, ini turun. Turun diganti. Nah, turun ditaruh di sini dia. Ya. Biar tidak lepas. Ya. Habis itu kita ambil lagi. Terus sampai ketemu nanti ujung yang terakhir sini, masuk dia ke sini. Masuk. Lalu airnya baru ditarik. Jadinya ting seperti tong. Ini dia. Seperti ini jadinya. Setelah kita tarik, cara menariknya ini ujung ini. Kita tarik dia. Ini kita tarik. Ini tarik. Ini kita tarik dia. Biar rata ya. Biar rapat dia. Ya. Dengan kekuatan lidi itu nariknya itu risikonya lebih sedikit. Oh, harus tenaga kuat juga ya. Ya. Dan tahan lidinya itu. Setelah itu baru dibuatkan biar kakinya. Nah, ini dibuatkan kakinya. Biasanya orang kan pakai gini, pakai apa namanya? Pakai rapia. Karena rapia itu sifatnya lentur. Iya. Tidak bagus hasilnya. Untuk dulang itu harus. Di samping itu kan bukan alami ya, Pak ya. Bukan alami dia. Kita usahakan tidak pakai yang dari plastik, Pak. Plastik ya. Alami dia. Ya. Ini. Kalau orang mengatakan tak ada rotan akar pun jadi, kalau ini tak ada rotan nggak bagus, Pak. Bagus ya. Bisa pakai rapia tapi kurang dia. Oh iya. Berarti seperti itu pengerjaannya ya, Pak ya. Tuh bagus sekali. Tertarik sekali dia. Iya, pasti sih akan bisa. Lagi satu, Pak De. Tentu Bapak sebagai pengrajin ya punya harapan ke depannya, Pak De. Ya. Oke. Apa harapan ke depan Pak De agar ya pengrajin ingke atau dulang seperti ini yang bahannya dari lidi rontal ini biar bertahan, eksis dan peminatnya banyak. Bagaimana harapan Pak Di? Harapan di yang ke depan untuk masyarakat, ya, khususnya ibu-ibu yang ada di seputaran Denpasar, Sumatera Kajau khususnya, dan umumnya di Bali ya. Janganlah kita tuh melihat suatu pekerjaan itu dari segi hasil dulu. Memang kita perlu hasil, tapi kita tunjukkan dulu kerja kita yang kita tunjukkan, hasil kita yang kita tunjukkan. Ini loh hasil karya saya. Ini yang kita tunjukkan dulu. Habis itu baru kita berbicara masalah nilai. Itu baru berbicara masalah nilai. Setelah itu kita bisa memperlebar sayap kita. Mudah-mudahan ke depannya pengrajin ingkau di Bali supaya tumbuh menjadi UMKM yang mandiri, yang bisa membawa nama desa dan memperbaiki ekonomi keluarga. Itu khususnya harapan Titiang selaku pengusaha, dan saya ingin sekali mewujudkan cita-cita ini biar nantinya ada masyarakat siapapun dia itu, saya akan menerima dia untuk menjadi murid saya dan saya siap melatih. Dan ini juga banyak loh. Saya punya teman-teman ya yang ada dari SD, SMA, banyak yang mesen. Kadang-kadang ada yang dari Muslim.
dia punya hajatan untuk gini apa namanya kawin. Dia tuh dulunya dia pakai buat seserahan itu. Dulu pakai ya apa jenisnya saya tidak tahu. Dia datang ke sini, Pak De, tolong buatkan saya tuh satu buat seserah. Saya buatkan dia tuh. Nah, kayak ini dah. Bisa. Ternyata setelah itu saya tanya, dia udah ngundang berapa kali, dia punya tamu dari Jakarta, dia datang sini, Pak De, tolong buatkan oleh-oleh untuk teman-teman saya. Akhirnya saya buatkan, dia merasa puas. Satu sisi, habis dia pakai seserahan, dia bisa pakai untuk menyajikan suguhan untuk tamunya. Itu yang dia bini. Yang dua fungsi ya. Makanya senang sekali tiap dia punya acara langsung ditelepon. Ya, terima kasih sekali Pak D telah membagi ilmu kepada kita. Mudah-mudahan harapan kita ke depannya pengrajin seperti ini bisa lebih banyak tumbuh di khususnya di Denpasar ini. Ya, lagi sekali terima kasih Pak D. Terima kasih Pak D. Kalau begitu saya akan mohon izin, mohon pamit. Kita akhiri dengan Puja Parama Santi. Om Santi 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 Om. Pemirsa RRI.net dan sahabat budaya, demikianlah tadi kita sudah simak obrolan budaya persembahan LPP RRI Denpasar. Semoga apa yang sudah kami sajikan tadi dapat menambah wawasan Anda mengenai salah satu budaya yang ada di Bali, yaitu budaya dari limbah yang bisa menjadi sesuatu yang menarik dan bisa dijadikan sebagai salah satu tempat untuk tempat sesaji pada saat upacara adat di Bali. Dan kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Sampai jumpa. Suatu pagi di rumah Pak Tono. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, bangun! Ayo latihan fisik agar kebugaran tubuh kita meningkat. Pak RT, ganggu orang tidur. Bu, mana kopiku? Loh, Bapak bukan ikut latihan fisik malah nongkrong. Di rumah Pak Budi, tetangga sebelah. Ayo ya, buruan. Pak RT sudah nunggu kita nih. Jangan lupa handuk dan botol air minumnya. Beres, Bu. Pagi, Pak Tono. Loh, Bapak nggak ikutan? Enggak, Pak Budi. Bapak, Ibu, kita awali latihan fisik dengan pemanasan. Lalu lanjutkan dengan latihan inti selama minimal 30 menit seperti senam, jalan cepat, jogging, lari, dan naik sepeda. Akhiri dengan pendinginan. 3 bulan kemudian. Bugarnya. Kerja jadi semangat ya. Loh, Pak Tono nggak ngantor, Pak? Kelihatan lesu, kurang bugar ya? Iya nih. Ada Pak RT. Oh, kurang bugar. Makanya latihan fisik 3 hingga 5 kali dalam seminggu, tubuh kita akan jadi sehat dan bugar. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Kesehatan RI. Selamat datang di Pro 4 FM, Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan. Kalau di acara ini namanya ngaca bareng Yosi dan juga Amo. Betul. Jadi yang mesti kita lakukan ketika kondisi udah begini ya, udah pulang balik lagi kerja menghadapi dunia nyata. Ternyata dengar pedangdut, sahabat-sahabatku semuanya di seluruh dunia. Baiklah, Marli, hari ini kita akan ngebahas apa di rumah Rere? Nah, itu dia tadi bagaimana Teteh ajak traktir, janji ke Teteh belum bisa diwujudkan. Iya. Sekarang jelek tapi miskin. Iya. Jelek tapi miskin. Wah, ngacau lu. Dari Transjakarta ini dalam mendukung Asian Games itu hanya diberikan pada libur nasional ya, dan juga pada setiap akhir pekan. Kita kedatangan elemen reunion. Tetapi kali ini mereka kembali lagi dengan single terbarunya. Karena saya berkesempatan untuk bertemu dengan Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Agung Gumelar. Tentunya bersama JJ. Dan saya Dede Firdaus dan ada The Indonesia support for the Palestinian people struggle for gaining their independence. Lagu Suling Bambu udah gak ngetop lagi. Karena udah diganti sama flute. Oh, suling bambu udah gak ada sekarang. Oh, flute.